ya, Pak Weda ya. Ada yang bergabung? Selamat malam Bincang Hangat. Selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Dengan Agus Sumentara di Lombok Tengah. Pak Agus di Lombok Tengah. Silakan Pak Agus, ada Ya. Pak Wakodim dan juga masih bersama dengan Pak Weda yang ingin ditanyakan. Oh iya, mungkin ini untuk Pak Wakodim dan Bapak dari BPBD. Saya hanya ingin menginformasikan titik-titik rawan ini Pak untuk bencana ini. Misalnya di Kecamatan Batu Kliang Utara itu di Desa Kadang Sidemen. Di sana kan banyak tanah uruk Pak. Pengambilan tanah-tanah gitu kan, bukit-bukit gitu. Kemudian di Tanah Bea juga. Kemudian untuk di Lombok Barat itu di Desa Sedau Pak. Ada bukit mungkin sebelum terjadi mungkin Bapak bisa menginformasikan ke kepala desa atau terjun langsung survei gitu. Itu saja Pak, dan salam saya sama Pak Ridho Pak di BPBD. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus di Lombok Tengah, ada plusnya, titip salam ya. Iya, terima kasih. Jadi mungkin ini adalah permintaan atau mungkin juga usulan ya, Pak, dari Pak Agus. Karena ada beberapa tempat yang disebutkan tadi di Batu Kliang Utara, kemudian di Sedau memang belum terjadi, tapi dirasa sangat rentan dan juga rawan terjadinya bencana. Ketika mendapatkan informasi atau mungkin juga permintaan seperti ini, BPBD langsung terjun ke tempat tersebut, kemudian memantau dan bagaimana Pak? Terima kasih Mbak. Jadi terima kasih ya Pak Agus. Jadi kami banyak menerima laporan baik melalui telepon maupun SMS terkait dengan aktivitas masyarakat di daerah-daerah terkait yang ada kemungkinan potensi ancaman bencana seperti tadi pembangunan di perbukitan dan sebagainya. Nah, memang untuk yang di Sidemen dan Sedau itu memang sebenarnya sudah menjadi pantauan kami, terutama untuk teman-teman di BPBD Kabupaten di Lombok Tengah maupun Lombok Barat. Jadi ini kita memerlukan kerjasama yang baik, tentunya kami dengan Dinas Pertambangan Energi di Kabupaten maupun Provinsi, karena ini menyangkut pengambilan material dari kawasan pegunungan. Ini kita harus perhatikan betul. Kalau zaman dulu itu namanya galian C, zaman dulu itu. Ini yang menjadi persoalan. Satu sisi pembangunan membutuhkan itu, tapi kita jangan sampai di satu sisi ada pembangunan, di sisi lain ada suatu perusakan alam dan sebagainya. Ini perlu kita kendalikan. Nah, ini kita melakukan koordinasi dengan teman-teman di kabupaten. Jadi untuk yang di Sedau maupun di Sidemen tadi itu sebenarnya juga sudah menjadi pantauan kita. Baik, menarik sekali. Semakin malam semakin ramai. Silahkan untuk Anda yang ingin berdiskusi atau berbincang-bincang bersama kami. Selamat malam Bincang Hangat. Halo malam. Halo. Silakan Pak, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana Pak? Saya Putu Sumiano dari Cakra Negara. Pak Putu di Cakra, yang ingin ditanyakan Pak Putu? Saya mau menanyakan, saya sering menemukan hujan itu, saya misalnya mau ke Ampenan, tapi hujannya cuma di Cakra gitu, tidak nyampe sampai Ampenan. Itu penyebabnya kira-kira apa ya Pak? Hujan tidak merata. Penyebabnya apa gitu ya, ingin ditanyakan ya? Iya betul Bu. Oke, Pak Putu itu saja pertanyaannya. Iya cukup Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Salam hangat untuk keluarga di Cakra. Apa penyebab hujan yang tidak merata? Pak Putu tadi bilang nih di Cakra udah pakai jas hujan, tiba-tiba sampai Ampenan diketawain, Ampenannya panas begitu ya Pak ya. Penyebab tidak meratanya hujan, pertanyaan dari Pak Putu. Betul. Hujan itu memang tadi ada hujan lokal gitu ya, ada hujan tidak merata. Memang hujan tidak selalu merata. Tadi dikatakan bahwa dataran kita itu tidak persis rata flat seperti padang pasir gitu ya. Kita tuh ada gunung-gunung di mana kemudian ada pepohonan, ada tutupan lahan yang berbeda lah, kan ya. Ada bangunan dan vegetasi. Nah itu yang menyebabkan pemanasan kita ini berbeda, sehingga untuk hujan merata itu banyak faktor-faktor yang mendukungnya. Bisa jadi faktor yang kurang mendukung mungkin anginnya, anginnya kurang, artinya kurang kencang pada arah angin tertentu, sehingga terjadilah hujan di blok sana dan blok sini. Dan hujan lokal ini biasanya biasanya ditandai dengan awalnya masuk musim hujan, itu ditandai dengan hujan lokal. Nah nanti di puncak musim hujan, manakala angin baratan sudah stabil terus menerus, maka disitulah akan terjadi hujan yang merata
Bahkan dari Jawa, misalnya Jawa Barat, Jawa Timur, sampai dengan NTB itu akan semuanya hujan. Itu memang tidak selalu seperti itu. Jadi hujan itu memang sudah kodratnya tidak merata karena memang tutupan lahan kita berbeda. Ya, jadi demikian ya Pak Putu di Cakra. Silakan yang ingin bergabung kembali di 636313. Masih dalam bincang hangat malam ini, gunakan waktu sebaik mungkin, jangan sampai disia-siakan karena kita bisa langsung sharing nih dengan pakarnya ya. Ada Pak Wakodim, Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kediri Mataram, dan yang selalu siap siaga Pak Weda ya. Beliau adalah Kepala BPPD Provinsi NTB. Ada yang bergabung kembali, selamat malam bincang hangat. Selamat malam, Mbak. Iya, dengan siapa di mana? Pak Hambali dari Lombok Utara ya. Pak Afan di Hambali. Lombok Utara. Kembali. Pak Hambali. Pak Hambali. Iya, Pak. Pak Hambali, volume televisi mungkin bisa dikecilkan sedikit Pak biar suaranya lebih jelas. Oke, pertanyaannya Pak Hambali. Ini di Lombok Utara kok sering longsor ini, Mbak, kalau hujan ini. Di Lombok Utara. Itu bagaimana dari BMKG? Itu hujannya kok kalau ada di Lombok Utara deras-deras terus. Apakah ini perubahan iklim apa bagaimana ini? Oke. Dan bagi BPBD ini kok di kita Lombok Utara sering longsor ini, Pak. Ya. Gara-garanya apa ini, Pak? Ya. Makasih, Baik. Pak. Terima kasih kembali Pak Hambali yang sepertinya ini lagi galau pertanyaannya. Kenapa mesti hujan di tempat saya, Pak Wakodim? Pak Weda, kenapa mesti longsor terus, Pak? Gara-gara apa? Ada penyebabnya apa? Pak Wakodim silakan dijawab dulu pertanyaan dari Pak Hambali. Iya, baik Pak Hambali. Di Lombok Utara untuk hujan kali ini, karena memang kita tahu bahwa arah angin ini cenderungnya dari barat laut, sehingga dimulailah hujan yang mulai agak deras. Kemarin beberapa pantauan ya dengan Pak Ardi bahwa hujan lebat kita itu baru mulai itu di Lombok ke bagian utara. Setelah beberapa hari hujan, kemudian awan-awan itu bergeser lagi ke utara karena memang di sebelah utara itu masih ada tekanan rendah, sehingga masih kita katakan bahwa untuk musim baratnya belum sepenuhnya stabil. Dan kemarin memang beberapa hari ini di Lombok Utara lah kebagian hujan lebih intensitasnya lebih tinggi dari daerah-daerah lain. Jadi bukan salahnya Pak Wakodim ya? Bukan Salahnya BMKG kalau di tempat Anda hujan-hujan terus, Pak Hambali. Iya. Pak Weda, silahkan dijawab. Kenapa mesti Jadi, longsor terus? Atau di- mungkin solusi yang disiapkan dari BPPD sendiri agar di tempat tersebut tidak terjadi longsor terus menerus Jadi yang seperti pertama, apa? supaya jangan longsor, berhenti nebang kayu. Nah, kembali lagi ya Itu, ke Pak Hambali ya. Berhenti nebang kayu, jangan curi kayu, kemudian kawasan-kawasan lindung itu jangan diganggu kayunya, seperti itu. Karena kalau sudah dicuri kayunya, ya penduduk setempat yang akan menerima dampaknya. Betul. Itu. Yang kedua, yang itu tadi seperti diceritakan tadi Pak Agus ya, tadi di Sedau maupun Sidemen, kita jangan melakukan penggalian tanah dan sebagainya secara berlebihan, karena itu akan mengganggu kestabilan bukit maupun gunungnya. Itu. Jadi menggali kemudian menebang pohon seperti itu. Nah, yang paling bahaya lagi kadang-kadang ini kan membuka perladangan. Ini berladang yang berpindah-pindah di perbukitan itu membahayakan sekali. Membahayakan. Iya, seperti itu. Jadi demikian ya Pak Hambali, jawaban dari Pak Weda dikembalikan lagi nih ya. Jangan suka menebang kayu sembarangan, jangan mencuri kayu, karena yang pastinya kembali lagi pada diri kita sendiri. Contoh kecil saja, membuang sampah di sungai begitu ya, atau mungkin juga di pantai, apalagi ini sekalian bisa mencemari lingkungan, tentunya bisa berdampak juga kepada kita ya. Dan menarik sekali perbincangan kita dalam bincang hangat malam ini. Kami masih menantikan telepon-telepon Anda untuk Anda yang mungkin masih ingin berbincang-bincang bersama dengan Pak Wakodim dan juga Pak Weda, masih terkait dengan tema kita waspada puncak musim hujan 2014-2015, dan yang tidak kalah pentingnya adalah potensi ancaman bencana alam di Nusa Tenggara Barat. Dan sayang sekali Pak Wakodim dan juga Pak Weda inginnya kita berbincang-bincang terus terkait dengan cuaca, begitu juga dengan bencana yang hampir terjadi di seluruh wilayah di Nusa Tenggara Barat. Namun waktu kita sampai di sini Pak. Bulan berikutnya mudah-mudahan bisa bersama kita di sini kembali, bisa sharing, berbincang-bincang bersama dengan pemirsa Lombok TV. Terima kasih, tentunya semoga sukses BMKG terus, walaupun waktu istirahat berkurang tapi tetap fit dan juga semangat begitu Pak Wakodim. Demi masyarakat. Demi masyarakat luar biasa. Pak Weda juga begitu. Ini sudah
siaga 1, sudah siaga darurat, berarti malam-malam bisa dibayangkan alarm atau mungkin juga HT-nya atau mungkin juga Android-nya tadi selalu ada di samping bantal ya. 24 jam itu. 24 jam. Luar biasa. Selamat bekerja, semoga Terima kasih, sukses Mbak. Bapak-bapak, dan untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan Anda bisa mengambil kesimpulan dan juga mengambil manfaat untuk diri kita sendiri, untuk kemudian kita terbaikkan pada orang lain demi kemajuan kita bersama dan kesejahteraan kita bersama. Sekali lagi, waspada puncak musim hujan 2014-2015 dan juga potensi ancaman bencana alam di Nusa Tenggara Barat yang kita cintai. Saya Bunda Musdi pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.